Ya, mana yang lebih menguntungkan, menginvestasi atau menaruh dana Anda di bank konvensional atau kemudian dipekerjakan dalam trading dan investasi marketplace cryptocurrency? Ya, kita disclaimer dulu bahwa konten ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan Andi, mendorong-dorong Anda untuk masuk dalam pasar marketplace cryptocurrency atau aset digital, dan juga tidak bermaksud untuk membuat Anda keluar dari sana atau menetap di sana. Semuanya semata-mata memberikan pendampingan atau mentoring ya dalam rangka untuk menjadikan konten ini sebagai salah satu, ya bukan satu-satunya tapi salah satu ya referensi untuk membuat keputusan, sehingga ketika Anda menyimak konten ini Anda punya satu referensi lagi yang bisa Anda pertimbangkan, bisa iya dan bisa tidak. Itu ya. Oke. Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi, investasikan dana Anda ke bank atau marketplace cryptocurrency, mana yang lebih menguntungkan. Nah, tentu teman-teman, kedua institusi ini atau kedua produk ini, produk finansial ini memiliki nilai yang sama-sama positif ya. Jadi tidak ada yang kita lebihkan. Ini hanya terkait dengan tujuan Anda menginvestasikan dana Anda. Pada prinsipnya bahwa bank itu merupakan institusi yang akan memberikan penjaminan atau lindung nilai dari aset finansial Anda atau aset keuangan Anda ya. Nah, kalau ketika Anda berinvestasi, tentu pihak perbankan juga memiliki produk-produk seperti reksadana, deposito dan yang lain-lain yang tentu memiliki rate atau tingkat bunga yang berbeda-beda. Bagaimana dengan cryptocurrency atau market cryptocurrency? Kita sudah tahu bahwa market cryptocurrency ini merupakan pendatang baru dalam konteks fintech atau teknologi keuangan yang laga-laganya menjadi sebuah tren baru dalam satu komunitas atau generasi tertentu yang kita biasa kenali mereka sebagai generasi milenial ya, generasi Z, generasi yang tentu melihat peluang bahwa leverage atau pengungkit teknologi ini telah memungkinkan sebuah peradaban baru, sebuah pendekatan baru dengan misi dan perjuangan tersendiri. Kalau kita berbicara tentang teknologi keuangan berbasis pada konteks perbankan, tentu kita berbicara tentang konsep sentralisasi. Tapi kalau kita berbicara tentang marketplace yang cryptocurrency, kita kenal dengan adanya teknologi blockchain yang memungkinkan ya pengambilan kebijakan atau keputusan itu berbasis pada desentralisasi, artinya tersebar di mana-mana, near atau dalam konteks ini jauh dari intervensi pihak-pihak kapitalis atau pihak-pihak tertentu yang mau menggerakkan pasar ini ke arah kehendak mereka. Jadi ini merupakan sebuah kesadaran baru, sebuah produk baru yang membawa kita untuk mengerti pada sisi perbankan kita menarik manfaat seperti apa, dan pada sisi yang lain marketplace cryptocurrency kita juga menarik manfaat seperti apa ya. Tentu perbankan adalah institusi yang akan senantiasa hadir ya, beriringan dengan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik bagi sebuah negara. Nah, kita akan masuk ke hal yang jauh lebih lagi yang ingin saya bahas pada kesempatan ini, berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi, kalau kita ingin berinvestasi di marketplace cryptocurrency, maka kita akan menempatkan diri kita sebagai seorang banker ya. Kalau tadi pihak perbankan lah yang bertindak sebagai pengambil resiko ya, jadi mereka lah yang menanggung resiko apakah mereka akan rugi atau mereka akan untung ya. Nah, sehingga ketika Anda misalkan menabung atau menginvestasikan dana Anda, maka pihak bank akan menanggung, memberikan jaminan kepastian misalkan 4 atau sampai 6% berdasarkan bunga yang ditawarkan.
maka selebihnya kalau ada kerugian tentu mereka. Tapi di balik itu juga kalau ada keuntungan maka ya pastilah pihak perbankan lah. Jadi siapa yang mau mengambil risiko, merekalah yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan kalau Anda ingin sekedar mengamankan nilai Anda, perbankan adalah institusi yang paling kompatibel atau paling cocok ya. Tetapi ingatlah bahwa tingkat kekayaan seseorang itu akan sebanding dengan tingkat resiko yang diambil atau yang dihadapinya. Nah, kalau Anda kemudian ingin berinvestasi atau melakukan trading di marketplace cryptocurrency, maka Anda sekarang memposisikan diri Anda bukan lagi sebagai nasabah, tapi Anda memposisikan diri sebagai risk taking ya, jadi pengambil ya risiko. Nah, risikonya ada dua ya, risikonya Anda mengalami proses penurunan nilai aset Anda, atau kemudian Anda mengalami proses kenaikan nilai ya, kenaikan nilai aset Anda atau kekayaan finansial Anda. Jadi inilah, jadi Anda menempatkan diri Anda sebagai mirip 11-12 dengan institusi perbankan. Agar Anda bisa atau kita bisa masuk dalam marketplace ya, dan kemudian dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam konteks marketplace itu, maka tentu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kita berbicara tentang apa yang disebut dengan mengetahui tentang produk, atau dalam hal ini mengetahui tentang koin ya, bahwa di balik semua koin selalu ada narasi, selalu ada cerita di belakangnya yang patut Anda jelajahi, yang patut Anda periksa ya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang produk ya, kita juga nanti akan berurusan dengan bagaimana kita mengetahui rekam jejak dari marketplace, dari broker ya, dari pialang yang menyelenggarakan penjualan dari koin-koin itu, atau yang mengatur, meregulasi secara teknikal di dalam berbasis pada perangkat-perangkat teknologi, berbasis pada mekanisme kripto ya, kriptografi dan seterusnya. Ini perlu juga track record mereka, Anda perlu pelajari ya, siapa-siapa di balik itu semua, siapa CEO-nya dan seterusnya ya. Tapi kali ini pada konten ini kita tidak bahas terkait dengan koin dulu, terkait dengan produk dan terkait dengan marketplace atau broker. Kita mau bicara tentang hal yang paling penting dari ini semua, yaitu bicara tentang menjelajahi, menyelami, mengetahui dengan pasti tentang karakter Anda sebagai penunggang, sebagai orang yang memosisikan diri sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan ya, kemana saja aset Anda akan Anda taruh ya, kemana saja aset Anda proyeksikan untuk mengalami proses peningkatan kali lipat dari nilai yang sebelumnya. Nah, aspek mengetahui diri ini karena di dalam pasar modal atau bursa trading dan investasi berjangka, atau baik itu dari konteks trading harian, trading mingguan, bulanan, tahunan yang berdimensi investasi ya, kita perlu mengenal tentang karakter diri kita ketika berinvestasi atau bertrading ya, atau melakukan transaksi perdagangan harian dan sebagainya. Nah, di dalam dunia trading dan investasi ada beberapa dikenal dari tipe-tipe dari seorang trader atau investor. Ya, mereka studi-studi atau referensi-referensi mengatakan bahwa mereka akan bisa digolongkan pada empat tipe. Tipe yang pertama mereka disebut sebagai tipe sitting duck ya, sitting duck atau bebek yang duduk ya. Artinya ini mau menginspirasikan, mau mengajarkan kepada kita bahwa tipe seorang trader atau investor sitting duck itu adalah mereka-mereka yang lebih seringkali sebagai dengan mental gambler, mereka yang tidak mau peduli dengan narasi atau cerita di balik sebuah kripto ya, di balik sebuah marketplace, di balik sebuah teknologi dan sebagainya. Bahkan mereka tidak tahu ketika mengambil satu posisi buying atau open posisi, mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada pada satu level di mana mereka seharusnya tidak
melakukan transaksi. Ya, jadi dengan minimnya informasi yang ada, maka dia ibarat seekor bebek yang menjadi target mangsa dari pemangsa-pemangsa, ya sesama trader dan investor itu sendiri. Ya. Kemudian pada level yang berikutnya yang agak sedikit maju adalah level yang disebut dengan walking lamb. Ya, walking lamb ini adalah domba yang berjalan. Artinya dia sudah agak lebih maju dari tipe level sitting duck tadi yang hanya sekedar duduk, tidak tahu menau dan seterusnya. Nah, walking lamb ini adalah tipe trader atau investor yang memang sedikit lebih berpengetahuan, yang sudah bergerak, jadi sedikit bisa memperlihatkan bahwa ada kesadaran-kesadaran baru untuk mempelajari hal dan seterusnya ya. Ini sesuatu yang nanti kita akan bahas secara spesifik masing-masing dalam konteks trading dan investasi. Level yang ketiga adalah level yang kita sebut dengan running peak. Ya, running peak itu adalah babi yang berlari kencang. Nah, ini salah satu tipikalitas running peak ini adalah bahwa hewan ini ya kalau lari sangat kencang tapi sangat kaku dan tidak bisa berbelok ya, tidak tahu yang namanya berbelok secara langsung atau mengambil keputusan untuk berhenti ya, jadi tidak ada remnya. Nah, ini adalah tipe yang menunjukkan ada kemajuan dari trader atau investor dalam konteks dia bertransaksi dan sebagainya. Sudah mulai banyak pengetahuannya, tetapi ketika mereka mendapatkan profit yang sangat banyak, sikap greedy-nya, karakter greedy atau rakusnya itu tak tertahankan, sehingga itu menjadi sebuah jebakan yang membahayakan dirinya. Nah, yang level terakhir ini adalah level yang disebut sebagai kelompok profesional, yaitu kelompok yang disebut dengan hunting fox ya, hunting fox atau rubah yang berburu. Nah, prinsip moral dari hunting fox ini adalah sikap yang penuh kehati-hatian yang tinggi, penuh kesabaran, dan kemudian juga digambarkan sebagai kalau pada saat timingnya tepat, dia akan mengambil keputusan tanpa ragu. Inilah kelompok-kelompok. Jadi teman-teman ketika mau melakukan transaksi dan investasi dalam konteks cryptocurrency, maka Anda perlu mencoba untuk mencari tahu posisi Anda pada 4 level ini di mana sebenarnya. Apakah pada posisi sitting duck, pada walking lamb, kemudian pada running pig atau hunting fox ya. Tanpa mengetahui tentang hal ini, sulit sekali ya meyakini atau meramalkan masa depan Anda. Kalaupun mau diramalkan, ya sudah sangat yakin bahwa pada kebanyakan orang mereka berada pada posisi yang disebut dengan posisi sitting duck ya, tidak mau tahu ya, mereka kemudian menginvestasikan atau melakukan trading dan mereka untung di awal dan kemudian kolaps di bagian selanjutnya. Ini yang kita sebut dengan sindrom profit beginner ya. Sindrom profit beginner itu adalah ya dia sangat merasa senang, percaya pada sebuah keuntungan di awal-awal mereka transaksi. Padahal sebuah perjalanan transaksi ini sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang penuh spekulasi, perjalanan yang penuh resiko, dan perjalanan yang bisa saja mendefinisikan kembali hidup Anda secara baik atau bahkan lebih buruk dari sebelum Anda masuk di marketplace. Ya, kita akan jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain. Ya, salam hebat dan salam